Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang jangan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang Amin. Ayat yang keempat. Dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu. Amin. Silahkan duduk. Di sini saya memberikan judul Jangan berhenti berjuang. Jangan berhenti berjuang. Kalau Tuhan mau kehendak dalam kita, jangan menyerah. Jangan kasih titik, Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan masih kasih koma dalam kehidupan kita. Jangan buru-buru bilang, it's done Tuhan. It's finished Tuhan. Kalau Tuhan masih bilang to be continued, siapa yang mau lawan? Amin Bapak Ibu Saudara. Kita pikir, selesai nih, tamat nih riwayat saya. Mungkin hidup kita kayak gitu-gitu aja. Kita berpikir, selesai nih, beres nih, kalah ini. Itu kata kita. Jadi ingat, jangan kasih titik kalau Tuhan kalau Tuhan masih kasih koma. Amin. Kalau kisah fiksi aja kita yakin bahwa akhir cerita kisah fiksi itu menang. Apalagi kisah nyata yaitu firman Tuhan. Kita nggak yakin kalau ujung-ujungnya kita pasti berkemenangan. Tapi firman Tuhan yang udah jelas-jelas, firman Tuhan berkata, Aku akan memegang tangan dan memberi kemenangan kepadamu. Kok bisa sih, bisa nggak percaya sama Tuhan? Kok bisa sih kita bisa ragu kepada Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan? Kita bisa buru-buru kasih titik dalam kehidupan kita, tapi Tuhan masih kasih koma bagi kita. Kalau saudara masih bisa bernafas hingga hari ini, kalau Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan hingga hari ini, itu artinya Tuhan masih pegang kendali hidup saudara. Amin. Tuhan itu masih terus menulis skenario dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kita masih syuting nih, dalam dunia ini kita syuting. Kita aktornya, siapa yang menyusun skenario? Tuhan, saudara. Jadi kalau Tuhan ada di depan kita, jalan terus saudara. Jalan terus, Dia ada di sana. Dia pelihara hidup kita. Dia bekerja di balik layar. Dia hadir sekalipun mungkin secara kasat mata kita tidak melihat kehadiran Dia. Tapi kita bisa merasakan kehadirannya. Jangan kasih titik kalau Tuhan belum kasih koma. Nah, bagaimana rahasia agar kita menjadi orang-orang yang tidak berhenti berjuang, saudara? Dalam Ibrani 12 tadi katakan, Ibrani 12 ayat yang pertama. Kita harus merubah pandangan kita tentang kehidupan, yaitu hidup ini adalah perlombaan, bukan perang. Ingat saudara, hidup ini bukan perang ya. Hidup ini perlombaan. Ada firman Tuhan, aku telah sampai di garis finish. Sering kita berpendapat dunia ini, kehidupan ini. Sering kita berpendapat bahwa dunia ini, kehidupan ini adalah peperangan. Mengapa kita cenderung berpikir demikian? Karena ada banyak kisah-kisah tentang kepahlawanan Daud misalnya. Kepahlawannya Daniel dan banyak lagi nabi-nabi Tuhan. Adalah cerita tentang bagaimana digambarkan bahwa kehidupan ini adalah peperangan.
Ada banyak kita berpikir demikian. Dalam perjanjian baru pun dikatakan kata musuh dikonotasikan perang. Udah jelas tuh konotasinya perang. Musuh itu sama dengan perang. Sehingga kita menganggap bahwa kehidupan ini adalah peperangan. Sedangkan kitab Ibrani memberikan kita suatu pemahaman yang baru, Bapak Ibu jemaat saudara. Mengubah segala paradigma kita, mindset kita dirubah dulu. Bahwa hidup ini bukan bukan peperangan, tetapi perlombaan. Itu harus kita pahami di situ. Mengubah segala paradigma berpikir kita tentang kehidupan, yaitu bahwa kehidupan ini bukanlah peperangan, melainkan perlombaan. Udah jelas tadi dikatakan di dalam Ibrani 12 ayat yang pertama tadi dikatakan, 16 tadi dikatakan, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya, sudah jelas dikatakan situ. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya. Di situ ada gambarnya orang berperang. Jadi mindset kita harus dirubah. Hidup ini bukan berperang, Bapak Ibu jemaat saudara terkasih. Hidup ini adalah berlomba. Bagaimana kita bisa mencapai sampai garis finish. Ingat dikatakan tadi, jangan mengatakan kita hidup ini is done Tuhan, is finished Tuhan, itu kata kita. Tapi kalau Tuhan masih to be continued, masih ada next berikutnya dalam kehidupan kita. Kita harus mampu, karena dikatakan tadi judulnya adalah jangan berhenti berjuang. Berjuang itu ya. Next, di sini dikatakan definisi pengertian. Dikatakan di situ perang adalah kondisi permusuhan dengan menggunakan kekerasan antara dua atau lebih kelompok manusia untuk melakukan dominasi di wilayah yang dipertentangkan pemberontak dan milisi. Itu jelas dikatakan perang itu seperti apa. Perang itu ada musuhnya. Di situ dikatakan permusuhan dengan menggunakan kekerasan antara dua atau lebih kelompok. Udah jelas dikatakan. Tapi kalau kita lihat ke sebelahnya, sedangkan perlombaan adalah kegiatan cabang olahraga untuk meningkatkan kemampuan atau prestasinya dalam bentuk perlawanan tidak langsung tetapi searah. Tanpa adegan kontak fisik seperti menjatuhkan atau menyerang lawan, masing-masing peserta pada posisi yang sendiri. Jadi di situ perlombaan adalah kegiatan cabang olahraga. Udah jelas ya, kegiatan cabang olahraga. Berarti setiap kegiatan ada aturan-aturan yang udah baku. Tapi kalau perang itu ada musuhnya saudara. Next, kalau perang itu ada musuhnya, ujung-ujungnya kita punya musuh. Kalah dan menang. Nah apa jadinya? Jika kita memiliki sikap diri dan arah pandang ketika berada pada posisi paradigma perang dan posisi paradigma perlombaan. Yang pertama di situ coba kita lihat arah pandang kehidupan yang dijalani menurut paradigma perang nih, menurut paradigma perang ya. Kita akan cenderung memandang musuh orang di sekitar kita. Siapa itu musuh orang di sekitar kita? Bisa suami, bisa istri, bisa anak, bisa saudara-saudara kita, orang tua sekalipun, sahabat kita, rekan kerja saudara. Benar? Itu nyata dalam kehidupan. Arah pandang kehidupan yang dijalani itu menurut paradigma perang itu, kita akan cenderung memandang musuh orang sekitar kita. Dalam Matius yang ke-10 ayat 36, dengan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Itu saudara. Tapi coba kita lihat ke paradigma perlombaan. Arah pandangnya apa saudara? Dalam kehidupan yang dijalani, paradigma perlombaan. Kita akan memandang lawan tanding sebagai teman. Sebab dalam perlombaan mengenal persahabatan. Dalam Matius yang kelima ayat yang ke-4 dikatakan, tetapi aku berkata kepada kamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Amin. Sekilas kita membaca gampang kelihatannya. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Kita katakan di sini arah pandang kehidupan yang dijalani tadi paradigma perang. Kita cenderung memiliki musuh, memandang musuh orang di sekitar kita, seisi rumah kita.
Bahkan rekan-rekan kerja kita, saudara kita, itu musuh. Tetapi menurut paradigma perlombaan arah pandang kehidupan yang dijalani, Tuhan bilang, kasihilah musuhmu, kasihilah lawanmu. Kita memandang lawan kita itu bukan sebagai musuh, saudara. Kita memandang lawan tanding kita itu sebagai teman, gitu ya. Nah, yang kedua, apa jadinya jika kita memiliki sikap diri dan arah pandang? Kita situ arah pandang kita, yang kedua adalah kalah. Dalam paradigma perang, kalah itu pasti akan berpikir, wah kalah, kalau kalah akan menjadi budak. Dibully, saudara. Merupakan akhir segalanya, itu paradigma perang. Arah pandangnya menurut, kalau kalah itu ya, paradigma perangnya itu akan menjadi budak nih akhirnya. Kita akan dibully dan akhir segalanya itu ya seperti itu aja. Itu paradigma perang. Tapi kalau kita lihat ke paradigma perlombaan, saudara. Arah pandangnya apa kalau kalah? Kalah itu hal biasa ya. Kalau kalah itu adalah hal biasa, saudara. Dalam paradigma perlombaan, kalah itu adalah hal biasa. Mengasah kemampuan dan belajar ke depan menjadi lebih baik. Itu perlombaan. Jadi paradigma perlombaan dalam perang itu sangat bertolak belakang ya. Yang ketiga, menang. Apa jadinya kalau kita memiliki sikap diri dan arah pandang kita itu dalam paradigma perang, yaitu menang, arah pandangnya menang, akan menjadi arogan. Kelompok itu akan menjadi arogan, merasa menjadi hebat, dan cenderung ingin menguasai lebih banyak lagi, saudara. Itu mindsetnya, pola pikir. Ketika menang, paradigma perang, dia menjadi sombong. Arogan itu sombong, Bapak Ibu jemaat saudara. Tapi kalau paradigma perlombaan itu arah pandangnya, kalau menang itu apa? Coba. Menjadikan pribadi yang sportif. Menang sebagai bentuk kebanggaan mengharumkan daerah yang kita wakilkan, ya saudara. Dalam setiap perlombaan, misalnya kayak PES Parawi yang baru-baru kemarin, mereka mewakili setiap provinsi mereka. Mereka membawa nama harum provinsi mereka. Mereka mewakili setiap daerah mereka masing-masing. Benar? Seperti itu. Nah, kemudian next. Dalam Efesus yang ke-6 ayat yang ke-10 berkata demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat ini sebenarnya jelas bahwa kita ada di peperangan, namun melawan roh-roh jahat. Sudah jelas dikatakan di dalam Efesus tadi ya. Kita berperang memang, kita berperang tapi melawan roh-roh jahat, bukan melawan manusia. Jemaat terkasih. Namun di dalam pemahaman alam bawah sadar kita akan selalu cenderung memiliki pemahaman bahwa kehidupan ini dipenuhi dengan orang-orang yang dikuasai roh jahat. Benar? Kehidupan dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang dikuasai oleh roh jahat. Sehingga akibatnya kita cenderung menganggap kehidupan ini adalah peperangan dan orang di sekitar kita adalah ancaman. Amin. Jadi kita itu melawan roh-roh jahat, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu. Bukan melawan manusianya, enggak saudara. Kemudian next, inilah sebabnya kita harus mengubah paradigma kita, berpikir kita, pola pikir kita tentang kehidupan ini saudara. Tentang sikap diri kita. Di mana paradigma kita, apakah kita menganggap di posisi peperangan atau perlombaan? Coba sadari. Apakah posisi kita ini dalam perang atau perlombaan, saudara? Pandangan peperangan selalu akan menjadikan kita penuh ketakutan, intimidasi dan lain-lain. Sedangkan pandangan perlombaan selalu menjadikan kita berusaha lebih baik, namun selalu berpikir, saya sudah berusaha dengan maksimal. Dan setiap kegagalan akan ada hari esok dengan kemenangan. Itu perlombaan saudara. Jadi kita ubah dulu mindset kita,
pola pikir kita. Hidup ini bukan peperangan, tetapi hidup ini perlombaan, saudara. Dimana kita ketika berlomba itu kan, kalau sudah berlomba, misalnya nih kayak contohnya petinju, karate, pencak silat, dan lain-lain sebagainya. Kalau mereka udah selesai perlombaan, mereka berpelukan, saudara. Benar kan? Mereka berpelukan. Bukan mereka justru balik badan bermusuhan. Itu perlombaan, sportif, saudara. Menang atau kalah itu hal biasa. Ketika perlombaan selesai, dalam gelanggang olahraga, pasti mereka berpelukan. Karena setelah selesai berlomba, mereka berpelukan. Kalah menang itu biasa. Ketika kita kalah, kita harus berpikir, oh berarti ke depan saya harus lebih baik lagi. Bukan menjadi musuh para lawan kita. Next. Nah, bagaimana rahasia agar kita menjadi orang-orang yang tidak berhenti berjuang? Dalam Ibrani yang ke-12 tadi. Menanggalkan beban dan dosa yang merintangi. Dalam Ibrani yang ke-12 ayat yang ke-1, saudara. Dalam Ibrani yang ke-12 ayat 1 berkata demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Menanggalkan beban dan dosa yang merintangi. Bagaimana rahasia kita agar menjadi orang-orang yang tidak berhenti berjuang, saudara? Jadi kita itu sebenarnya banyak saksi kita, saudara. Di perlombaan aja tuh saksinya siapa? Wasit. Saksi-saksi mata, wasit jelas. Orang yang menonton kita, itu saksi mata kita. Jadi kalau kita mau bertindak apa-apa, ada CCTV-nya, ada kameranya, saudara nggak bisa bohong. Iya kan? Jadi kalau di sini dikatakan yang kedua ini menanggalkan beban dan dosa yang merintangi. Dikatakan situ, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Tanggalkan, saudara, tinggalkan dosa kita. Tinggalkan semuanya. Next. Dalam perlombaan kita mengenal dengan istilah karantina, saudara. Dalam kondisi karantina, kadang komunikasi itu ya, HP bisa jadi disita. Makan dijaga, pola makan, pola tidur itu dijaga. Ya, nggak boleh ada miras, nggak boleh pakai doping. Kalau orang pemain bola itu kan harus kayak gitu kan, ada gambarnya tuh, kita bisa lihat gambar di sebelah. Kalau pemain bola itu kan harus sehat, badannya harus betul-betul fit. Mereka mengadakan perlombaan, nggak boleh pakai doping-dopingan. HP pun disita, makan dijaga, pola tidur dijaga. Nggak boleh salah makan, nggak boleh ada miras dan lain-lain, saudara. Itu semua dihindarkan. Intinya tidak ada dosa, apalagi beban. Amin. Itu sebabnya karantina bersifat memutuskan hubungan dengan dunia luar agar fokus untuk kemenangan. Amin. Begitu pula dengan kita. Dikatakan tadi, yang kedua itu adalah menanggalkan beban dan dosa yang merintaki kita. Ibrani berkata seperti itu, saudara. Agar kita menjadi orang-orang yang tidak berhenti berjuang. Tanggalkan beban, tanggalkan dosa, saudara. Jangan kita mau kalah. Kita tuh melawan bukan sama manusia loh. Kita tuh melawan penguasa-penguasa udara, penghulu-penghulu yang ada. Roh jahat, saudara. Bukan manusia yang kita musuhi, bukan. Yang kita musuhi itu roh jahat. Ya. Kemudian next. Kunci agar tidak menyerah dan tidak berhenti berjuang. Ini adalah komitmen dan keputusan jika kita ingin menang dan tidak berhenti berjuang. Kita harus ambil langkah seperti seorang atlet, yaitu menanggalkan beban dan dosa. Tadi dikatakan sebagai seorang atlet menanggalkan beban dan dosa. Atlet tadi udah dijelaskan, mereka melakukan diri mereka itu, kelompok mereka tuh di karantina, ya. Artinya karantina tuh menjauh dari kehidupan dosa. Beban-beban mereka tinggalkan, itu atlet supaya mereka menang, saudara. Kalau mereka penuh dengan dosa, mereka berbeban berat, bagaimana mereka bisa bertanding agar mereka menang. Jadi karantina, saudara. Bagaimana? Kemudian next, yang ketiga dikatakan bagaimana rahasia agar kita menjadi orang-orang yang tidak berhenti berjuang. Ibrani yang ke-12 ayat yang pertama.
Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Itu garis bawahi saudara. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Yang ketiga, rahasia agar kita menjadi orang-orang yang tidak berhenti berjuang. Sadari kita punya banyak saksi. Amin. Siapa saksi kita? Dikatakan di situ di ayat yang Ibrani yang ke-12 dikatakan bahwa kita mempunyai banyak saksi. Siapa itu saksinya? Awan-awan, saudara. Kok awan-awan? Saksi kita itu awan-awan, saudara. Apa yang dimaksud awan itu? Next. Di seluruh bola bumi ini, hampir seluruhnya dibungkus dengan awan-awan. Itu yang pertama. Yang kedua, awannya berlapis-lapis. Kalau kita naik pesawat nih, kan kita bisa lihat nih tingkatan-tingkatan awan. Yang pertama ada awan, yang kedua ada awan, yang ketiga ada awan, minimal 3 lapis, saudara. Di setiap pesawat mau naik, pindah ke awan berikutnya. Setiap berapa ribu kaki naik, ada awannya. Jadi itu saksi. Kehidupan kita tuh banyak saksinya, saudara. Maka kita dapat memahami bahwa setiap tindakan, perbuatan yang kita lakukan yang adalah perlombaan tadi, saudara, bukan perang ya, tapi perlombaan. Maka ada banyak juri atau wasit bahwa penonton yang melihat segala langkah kita baik, benar atau curang dalam perlombaan. Sehingga kita tetap semangat berjuang karena kita mendapat jaminan, karena saksi kita banyak. Kalau diperlombakan saksinya banyak, wasit, CCTV, penonton akan melihat, ya. Jadi seperti itu. Kita mau berbuat apapun dalam kehidupan kita tuh saksinya banyak. Mata Tuhan pun lihat kita, saudara. Jadi kita harus berjuang dalam hidup ini. Jangan mau menyerah, saudara. Amin. Yang keempat, bagaimana rahasia agar kita menjadi orang-orang yang tidak berhenti berjuang dalam Ibrani 12. Yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ibrani 12 yang kedua mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang keempat, Bapak Ibu jemaat terkasih, bagaimana rahasia agar kita menjadi orang-orang yang tidak berhenti berjuang dalam Ibrani ini. Yang keempat, mata yang tertuju kepada Yesus. Yesus pahlawan keselamatan dan kekekalan kita. Amin. Jadi kita mandang kepada Yesus aja, jangan lihat Tuhan, jangan lihat manusia maksudnya. Lihat Yesus aja. Kalau kita memandang kepada Yesus, kita tidak lihat kepada manusia, maka kita yakin bahwa kita tidak pernah berhenti berjuang. Tapi kalau kita lihat manusia, aduh, ini musuh saya nih. Pasti pikiran, beban, itu akan meliputi hidup kita. Benar kan Bapak Ibu Saudara? Jadi kita memandang kepada Yesus aja. Agar kita menjadi orang-orang yang tidak berhenti berjuang, itu kita memandang kepada Yesus saja. Lihat Yesus saja, jangan lihat manusia, saudara. Agar perlombaan kita tuh sampai finish gitu. Jangan kita bilang, Tuhan selesai. It's done, Tuhan, it's finished, Tuhan. Tuhan masih ada bagi kita, saudara. Tuhan masih berkata, hidup masih to be continued. Belum selesai. Masih ada komanya. Jangan kasih titik, saudara, dalam hidup kita. Kita harus berjuang dalam hidup ini, amin. Agar kita menjadi orang-orang yang tidak berhenti berjuang itu apa? Memandang kepada Yesus, pandanglah kepada Yesus. Amin. Nah, kita lihat next. Dampak mata tertuju pada Yesus dan ingat perjuangannya. Perjuangan Yesus ya, kita lihat di situ orang melihat salib. Yang pertama, teladan kesempurnaan. Dampak mata tertuju kepada Yesus dan ingat perjuangan yang pertama adalah teladan kesempurnaan Tuhan Yesus.
tekun memikul salib, mengabaikan kehinaan, tekun menanggung bantahan yang sehebat itu. Nah, coba kita lihat Tuhan Yesus di kayu salib, saudara. Dia dihina, dia diludahi, dia diinjak-injak. Bahkan orang mengatakan, benarkah dia juru selamat itu? Ya kan, kalau kita nonton tentang kalau setiap Paskah itu Jumat Agung pasti nonton The Passion of the Christ. Tapi kita lihat teladannya Tuhan Yesus di situ. Dia berjuang, saudara, dia nggak pernah berhenti. Walaupun dia mati di kayu salib, dia berjuang sampai akhir, sampai finish, saudara. Itu teladannya Tuhan Yesus. Dia tekun memikul salibnya. Itu ada mengabaikan kehinaan, tekun menanggung bantahan. Tetap pikul salib, ya saudara. Yang kedua, kata yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa mengandung arti segala perjuangan ada hasilnya. Kerja keras tidak mendustai hasil. Kalau kita terus bekerja keras, kita berlomba, saudara, dalam Ibrani yang kedua tadi, 12 ayat 2. Kata yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah mengandung arti segala perjuangan ada hasilnya. Kerja keras tidak mendustai hasil. Jadi yang ketiga adalah dampak yang tertuju kepada Yesus dan ingat perjuangannya. Kita tidak akan putus asa. Kita dalam hidup ini gak boleh putus asa, saudara. Gak boleh menyerah. Amin. Harus semangat. Kalau mata kita tertuju kepada Yesus dan ingat perjuangan Yesus buat kita, saudara. Ingat perjuangan Yesus buat kita aja luar biasa. Apalagi kita nih anak-anak Tuhan, kita gak boleh putus asa. Yang keempat, agar kita bagaimana dampak mata tertuju pada Yesus dan ingat perjuangannya. Agar kita membandingkan pengorbanan kita belum sampai mencucurkan darah. Artinya masih jauh dari kematian. Ya kan? Merasakan kita menyerah. Ibrani 12 yang keempat tadi. Agar kita membandingkan pengorbanan kita belum sampai mencucurkan darah. Tuhan Yesus itu sampai mencucurkan darah, saudara. Dagingan tercabik-cabik, saudara. Bahkan dia sudah menyerah. Tapi dia gak menyerah sampai di kayu salib, saudara. Ya, jangan berhenti berjuang. Amin. Wah, aminnya masih kurang ini. Apakah kita semua berbeban berat? Semua pasti punya beban. Semua punya pikiran yang, wah, Tuhan saya gak mampu nih. Selesai hidup saya Tuhan. Itu kata kita. Tapi kata Tuhan, belum. Tuhan masih ada nih. Tuhan masih lihat kita. Tuhan masih susun skenario bagi kita, saudara. Ya jangan berhenti berjuang. Amin. Tuhan aja gak berhenti berjuang buat kita. Masa kita anak-anaknya Tuhan sudah kasih teladan. Kita gak boleh berhenti berjuang dalam hidup ini. Walaupun banyak hal, banyak tantangan yang kita hadapi. Kadang kita berpikir, kita menghadapi musuh-musuh kita. Tapi tadi di firman Tuhan dalam Ibrani, siapa musuh-musuh kita? Bukan manusia ya. Musuh-musuh kita itu melawan penghulu-penghulu. Roh jahat, saudara. Yang tidak kelihatan. Jadi jangan berhenti berjuang. Jadi apapun penderitaan, ya, dalam apapun penderitaan, berapapun mahalnya pengorbanan, kehidupan kita, ingat, Yesus sukses dalam kehidupannya. Next, Yesus sukses dalam kehidupannya. Di situ ada Yusuf dari Kirene. Ya, Tuhan tidak menyerah pikul salibnya, saudara. Walaupun dia dibantu oleh Yusuf dari Kirene. Dia tetap pikul salib, Tuhan Yesus pikul salib. Dia tidak pernah berhenti berjuang. To be continued, kata Tuhan, untuk hidup kita. Amin. Yesus sukses dalam kehidupannya saat mengambil rupa daging dalam keadaan manusia dan menang. Tuhan Yesus menang, saudara. Tuhan Yesus menang. Iblis kira Tuhan Yesus mati di kayu salib udah kalah tuh. Tapi ternyata Tuhan Yesus menang, saudara. Apalagi kita anak-anaknya wajib mendeladani kemenangan Yesus. Amin. Jangan kita katakan finish Tuhan, hidupku is done Tuhan. No, bukan seperti itu. Tuhan bilang to be continued. Ya kan? Belum selesai, saudara, hidup kita ini. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus, pandang Tuhan Yesus. Jangan berhenti berjuang, saudara. Hari-hari ini kita harus semangat, gak boleh berhenti berjuang. Ya, amin. Jadi teladan Tuhan Yesus ajalah kita lihat.
Jangan hidup ini seperti peperangan, ingat itu saudara. Hidup ini gak boleh seperti sedang berperang. Hidup ini harus seperti tentang perlombaan. Perlombaan itu kalau udah selesai berlomba pasti kita berpelukan, kita damai saudara. Tapi kalau berperang, setelah perang apa? Musuh yang kalah jadi budak. Dibully, dihina, itu kalau perang. Jadi rubah pikiran kita. Hidup ini perlombaan sampai finish dan kita berdamai. Ya. Sebagai penutup. Next. Mari Bapak, Ibu serta anak-anak sekalian, jangan berhenti berjuang. Kalau Tuhan belum bilang titik, jangan kita akhiri. Amin. Kita yakin setiap film fiksi aja tuh ujung-ujungnya menang saudara. Apalagi Alkitab mengatakan, Alkitab menjamin kemenangan kita di dalam Yesus Tuhan. Jadi Tuhan memberikan kemenangan saudara. Tuhan memberikan kemenangan dalam hidup kita. Mari kita terus berjuang. Amin. Ada 3 poin di situ sebagai penutup. Rubah paradigma kita. Mari saya mengundang kita semua yang hadir hari ini. Rubah pola pikir kita saudara. Paradigma kita. Untuk bagaimana kita tidak boleh berhenti berjuang. Rubah paradigma kita dari perang menjadi perlombaan. Yang kedua, tanggalkan beban dan dosa yang merintangi. Beban udahlah tinggalin aja, gak usah dipikirin. Musuhnya tadi udah jelas dikatakan, musuhnya siapa? Bisa suami, bisa istri, bisa anak, bisa saudara, orang tua, teman sekerja, ya kan? Tetangga-tetangga kita mungkin. Itu musuh. Tapi tanggalkan itu semua saudara. Tinggalkan dosa yang merintangi agar kita tidak boleh menyerah. Kita berhenti berjuang. Ingat, yang ketiga, banyak saksi ketika kita dizolimi. Apa itu dizolimi? Kita dicurangi saudara. Tapi ingat saksinya banyak loh. Dikatakan tadi saksinya siapa? Tuhan Yesus yang pertama. Yang kedua, orang-orang di sekitar kita. Ketika kita dizolimi jangan takut saudara. Tuhan Yesus lihat, Tuhan Yesus bela kita. Siapa yang melakukan kecurangan dalam kehidupan kita? Siapa musuh kita? Tuhan Yesus ada bersama dengan kita saudara. Jangan khawatir hidup ini. Ingat aja, pandang Tuhan Yesus aja. Lihat Tuhan Yesus aja lah. Gak usah lihat siapa musuh kita. Yang keempat, ingat Tuhan Yesus selalu ada. Dan selalu mata kita fokus sama Tuhan Yesus aja. Jangan kepada masalah. Kita pasti bisa bersama Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, pahlawan kemenangan kita. Amin. Jadi jangan kita menyerah. Jangan berhenti berjuang saudara. Amin. Tuhan, kalau kita mengatakan Tuhan is finished, is done. Udah nih Tuhan, selesai nih Tuhan hidup saya. Tapi Tuhan bilang masih, no belum, to be continued. Belum selesai. Ayo saudara, saya memberikan semangat. Rubah paradigma kita dulu, itu yang pertama. Kalau pikiran kita benar, itu turun ke hati pasti benar saudara. Rubah paradigma kita. Gak usah khawatir ketika dijolimi, ketika kita dicurangi. Banyak para musuh kita, gak usah khawatir. Rubah dulu paradigma kita. Ingat hidup ini perlombaan. Ketika selesai berlomba, kita bersahabat lagi. Bukan bermusuhan. Kita berpelukan, berdamai. Amin.